sahabat, dulu pernah di zamannya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, dulu ada imam, seorang ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Pernah terjadi sebuah kisah mengenai beliau yang beliau alami sendiri tentang keajaiban sholawat. Jadi ceritanya gini nih, saat beliau lagi tawaf di Ka'bah, tawaf haji nih ya, beliau melihat ada satu pemuda saat tawaf bukan baca talbiyah. Kan sunnah dalam tawaf itu bacaannya talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, sampai akhir itu sunnahnya. Nah ini kok enggak, pemuda ini tawaf tapi bacanya sholawat. Maka ditegur sama Imam Sufyan, wahai pemuda, kenapa kau baca sholawat? Apa kau tidak tahu sunnah bahwa tawaf itu yang dianjurkan adalah baca talbiyah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi? Tapi kenapa kamu kok bacanya sholawat? Kamu menyalahi sunnah ini. Lalu pemuda ini menjawab, seandainya yang tanya bukan engkau, wahai imam, maka tidak akan aku jawab. Tapi berhubung ini yang tanya engkau, maka aku jawab. Jadi ceritanya gini, nah, ini pemuda ini mulai cerita nih. Ceritanya gini, kata pemuda ini, saya ini berangkat dari desa saya, berdua, saya sama bapak saya. Kami ikut rombongan satu desa. Nah, di tengah jalan, ayah saya sakit. Yang kemudian sakitnya semakin parah, kami pun ditinggal. Rombongan kami berangkat duluan, karena tidak mungkin menunggu satu orang. Akhirnya cuma saya yang merawat ayah saya. Saya yang mengurusi ayah saya. Dia semakin hari semakin parah sakitnya hingga kemudian dia meninggal. Nah, dalam keadaan jauh nih ya, jauh dari rumah, di tengah jalan, gak ada siapa-siapa yang dikenal, ayahnya meninggal. Oh, gimana tuh? Gak cukup sampai situ penderitaannya. Setelah ayahnya meninggal, jasad ayahnya ini tiba-tiba jadi hitam, legam, kayak kebakar. Hangus semuanya dari atas sampai bawah. Gak cukup sampai situ. Perutnya jadi gede. Walhasil, ini pemuda kaget, takut, sedih luar biasa. Kok ayahku jadi gini? Jadi hitam, kayak kebakar. Perutnya busung, perutnya melembung. Maka dia pun cari bantuan kepada orang lain untuk menguburkan ayahnya yang telah meninggal. Dia cari bantuan ke sana kemari. Ketika ngelihat orang yang mau bantu, ngelihat, tuh kok jasadnya kayak gini? Ah nggak jadi, saya nggak berani. Ini jasad kena azab ini orang kena azab. Cari lagi ke sana, cari kemari, nggak ada yang mau bantu. Sampai akhirnya pemuda ini kecapean, dia lelah, dia tidur di samping jasad ayahnya. Dan dalam tidurnya dia ngimpi. Dia ngelihat ada satu orang laki-laki pakai semua serba putih. Wajahnya tampan luar biasa, dia nggak pernah lihat yang setampan itu. Cahaya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Orang ini jalan mendekati ayahnya yang telah meninggal. Lalu orang ini jongkok, dia usapkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wajah dan badan yang tadinya hitam legam kayak kebakar, seiring dengan berjalannya usapan tangan orang ini, tiba-tiba wajah itu menjadi putih kembali, bahkan bercahaya. Setelah itu perutnya ini ditekan sama orang ini sampai kemudian kempes lagi, normal seperti semula. Setelah selesai, orang ini beranjak pergi. Sebelum pergi, si pemuda ini langsung menggapai pakaiannya. Dia bilang, wahai Tuan, tunggu dulu. Siapa engkau? Kok Anda mau menolong ayah saya ketika orang lain gak ada yang mau nolong? Orang ini pun berbalik, mengatakan kepada pemuda ini, awama ta'rifuni? Apa kau tidak mengenalku? Pemuda ini bilang, enggak, saya belum pernah melihat Anda. Dalam hidup saya nggak pernah melihat Anda. Kemudian orang ini jawab, ana nabiyuka Muhammad. Aku adalah nabimu Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Engkau adalah Rasulullah? Iya, aku adalah Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa ayahku? Ada apa dengan dia? Kenapa dia meninggalnya kena azab seperti itu? Kemudian Rasulullah pun menjawab, ayahmu ini punya satu kebiasaan maksiat yang dia lazimi, dosa besar, sehingga dia itu ketika meninggalnya dapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di samping dia hobi maksiat, dia juga punya hobi yang lain. Dia itu
suka memperbanyak sholawat kepadaku. Sedangkan aku telah berjanji, ana ghiyathu man yukthiru aliyya minas sholah. Atau kama qala, kata Nabi, sedangkan aku telah berjanji akan menolong siapapun yang memperbanyak sholawat kepadaku. Maka aku datang menolong ayahmu dalam keadaan genting ini. Kemudian pemuda ini pun terbangun. Dia melihat ke jasad ayahnya. Ternyata jasadnya telah kembali putih, bahkan bercahaya. Dan dia mengetahui bahwa mimpi yang barusan dia alami bukanlah mimpi, tapi benar-benar kenyataan. Rasulullah telah datang menolong ayahnya karena sebab dahulu ayahnya sering memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Dan semenjak itu, pemuda ini mengatakan, wallahi, demi Allah, tidak akan ada satu waktu pun yang terlewat, satu nafas pun yang terhembus, satu langkah kaki pun yang terhentak, kecuali aku akan bersolawat kepada Rasulullah. Maka semenjak itu pemuda ini bersolawat terus kepada Rasulullah. Bahkan tawaf pun bersolawat. Sampai kemudian tadi berjumpa dengan Imam Sufyan As-Tsauri. Sahabat, inilah keajaiban solawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan seorang ahli maksiat sekalipun, saking parahnya maksiatnya dia kena azab saat dia meninggal. Tapi dia mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sebab keberkahan dia selalu memperbanyak sholawat semasa hidupnya. Maka perbanyaklah sholawat, sahabat. Apa yang bisa kita andalkan selain sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala Rasul, baginda bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alaiya salatan." Au aktsaruhum salatan alaiya. Yang paling dekat posisinya denganku, yang paling dekat derajatnya denganku, kata Nabi, mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ayo kita berlomba-lomba memperbanyak solawat. Apalagi ini bulan Ramadan nih, bulan dimana setiap pahala dilipat gandakan. Dan jangan lupa, tetap kita jangan tinggalkan Al-Quran kita. Tapi di lain waktu ketika kita sedang tidak sibuk dengan Al-Quran, disibukkan dengan yang lain, maka gerakan lisan kita untuk terus membaca sholawat. Basahi lisan kita untuk terus melafalkan sholawat. Capek sholawat terus, capek lisannya. Ya udah, kita istirahatkan lisan zahir kita dan kita gerakan lisan batin kita untuk terus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah. Siapa yang memperbanyak sholawat kepada beliau, maka beliau akan datang menolong ketika kita sedang dalam keadaan genting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka dengan video ini, like, share, and subscribe. Jangan biarkan kebaikan ini hanya berhenti pada kalian. Ajak yang lain juga ya, biar sama-sama masuk surga.